profesional, nggak bisa sembarangan orangnya, sebab beda dengan penyembelihan biasa. Penyembelihan biasa itu tak perlu doa-doa lagi. Kalau ini ada doa khusus, itu panggil tukang sembelih profesional. Gitu. Ya. Nah, tukang sembelih tadi itu disebutkan di sini mayastaritu fizzani. Jadi apa-apa saja syarat orang nyembelih itu. Yang pertama, ayyakuna dzabih musliman. Orang yang nyembelih itu harus orang Islam. Tak boleh orang Cina, tak boleh. Maksudnya Cina yang belum Islam. Gitu. Ya. Yang kedua, alla yazbahu li ghairillah. Tidak boleh menyembelih itu menyebut nama selain daripada nama Allah. Ala ghairi ismillah ta'ala kayyatul inda tabi ghairi ismillah. Jadi tidak boleh. Pertama syaratnya mesti orang Islam, tentu saja baligh, berakal, itu terutama. Kalau orang gila macam mana pula nyembelih gitu kan? Itu harus orang yang berakal. Fa'idatun, fa'idah yajuzu lil mar'ati an taquma bidzabhil udhiyah. Boleh bagi seorang perempuan untuk menyembelih. Ya, boleh bagi seorang perempuan menyembelih. Gitu. Tapi diutamakan laki-laki. Jadi orang perempuan juga boleh. Tengok kiri kanan ada bapak-bapaknya, ambil ayam tadi, sembelih lah. Boleh ibu-ibunya, gitu. Karena bapak-bapaknya tidak ada. Yang kamu lil amal, makruh hukumnya menyembelih orang buta. Orang buta tak boleh, makruh. Kenapa? Ayyakuma bizabihi binafsihi li'annahu rubbama akhta'ul mazhab. Ya, karena dikhawatirkan salah menyembelih. Ya, nama buta nyembelih. Pegang-pegang tidak berapa-apa, kesor juga. Rupanya salah. Yang kakinya pegangnya. Itu. Ya. Yang ketiga, yakrahu zabhus sakran wal majnun. Ya, juga makruh hukumnya orang mabuk, orang mabuk dan orang majnun, orang gila, juga tak boleh, tak boleh menyembelih gitu. Kemudian yang keempat, yajuzu lis-sabi mumayyiz ayat bahan udhiyah. Boleh menyembelih bagi anak-anak yang mumayyiz. Gitu. Kemudian yang kelima, yakrahu zabhul fasik. Makruh hukumnya menyembelih itu bagi orang-orang yang munafik. Yang keenam, yastahabbu ayyakuna dzaba min ahli shalah wa taqwa. Disunnahkan yang menyembelih itu orang yang soleh. Itu Pak. Kami pernah
pernah datang ke pasar yang nyembelih itu udah pakai tato, udah tuh merokok-rokok lah, nyembelih ayam tuh, gitu. Langsunglah tak kapan-kapan dia baca Bismillah, karena ngadapnya basingan saja, sudah tuh sambil rokok lah. Nah, tidak mengikuti sunnah ya. Nah, gitu. Sudah itu yustahabbu ayyakuna shahibul udhiyah walladhi yaqumu bidzabiha. Disunnahkan bagi orang yang shahibul kurban, orang yang berkurban itu melaksanakannya sendiri. Fa illam yastati' anaba ghairi. Bila dia tidak mampu boleh dia wakilkan. Wa yakuna 'ala tahar, dan dia juga suci. Orang yang nyembelih itu suci ya. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat ya. Wa ma'ahu alatun, dan memiliki alat sikina hadatan, pisau yang tajam. Gitu. Makanya yang nyembelih itu harus pisau yang tajam. Nggak boleh pisau dapur. Ini kita tengok di YouTube tuh, banyak orang nyembelih pakai pisau basingan saja. Maka kejadiannya sampai nyembelih itu sampai jungkir balik kan? Karena apa? Karena pisaunya pisau tumpul. Jadi tidak sangi. Kalau pisau yang tajam itu yang disunnahkan. Tadi sikina hadatan, dengan pisau yang tajam. Contohnya pisau yang tajam bisa dites, pisau itu layak untuk digunakan menyembelih. Dia harus dites dulu pisau itu. Misalnya seperti ini. Ini bukan untuk bunuh orang, bukan. Ini pisau khusus nyembelih ya. Baik nyembelih ayam maupun menyembelih hewan kurban. Contoh pisau itu tajam, dia bisa men-slice ya, memotong kertas ini dengan mudah dan gampang. Misalnya kalau pisau yang tumpul, dia paling memotong ini terpotong, cuma bukan karena dia tajam gerges-gerges kayak dikoyak gini. Ininya tidak lurus. Tapi kalau dia pisau yang tajam, keadaannya seperti ini. Pisau-pisau yang seperti ini untuk nyembelih itu sunnahnya tidak boleh digunakan untuk yang lain. Misalnya untuk motong tali, motong yang lain-lainnya. Kemudian untuk nyembelih yang lain, nyembelih leher manusia, tidak boleh. Khusus kambing, sapi, ayam, gitu. Nah, pisau yang seperti ini panjangnya cuma 1 kilan ini untuk kambing, untuk ayam. Gitu. Kalau untuk sapi agak panjang, karena di lehernya ini agak besar, apalagi sapi yang limosin itu besar sekali. Kalau pakai ini nggak cukup, dia nggak sampai, gitu. Tapi kalau sudah profesional, pakaiannya seperti ini, seperti orang luar negeri itu. Dia nyembelihnya pakai pisau seperti ini, pendek saja, tapi tajam. Kalau untuk sapi, seperti ini, bapak-bapak. Seperti ini panjangnya. Jadi ini 30 cm, jadi pas leher sapi itu. Ini kalau mengikuti sunnah Nabi. Ini tidak, tukang sembelih itu
minjam punya tetangga itu sudah ngapak-ngapak kayu, benar? Tetangga itu sudah ngapak-ngapak kayu, kita pelapaknya untuk nyembelih. Aku udah nanggung sapi itu. Kalau bisa dia ngomong, ampun, gitu dia, geli, gitu dia. Gitu. Jadi bapak-bapak, pisau itu harus khusus, gitu kan? Jadi sekali tarik selesai. Ini enggak sampai 10 kali. Aku kata kawan belum pak, baru lagi, geser lagi, tanganmu pula geser macam gergaji. Gitu. Ya, nah yang belum profesional, yang baru-baru atau yang sudah lama, yang rasanya lebih yakin rasanya yang ini model inilah bapak-bapak yang 30 cm ya, 30 cm ini. Ini tajam sudah, tak perlu diasah lagi, udah tajam. Kan tinggal siap pakai. Gitu. Jadi seharusnya pengurus masjid paling tidak punya satu. Jadi tidak repot-repot lagi. Pengurus masjid itu harus punya satu pisau inventaris khusus, tidak boleh diganggu. Pengurus masjid itu persiapan. Ini tidak tiap tahun ada pisau, tak tahu pisau siapa. Saya pun. Kita harus sudah ada pengurus masjid. Makanya kami dari Majelis Ulama Kota Jambi selalu menyampaikan ini kepada masyarakat. Kami sudah buat bukunya, bekerja sama dengan Juleha. Juleha ibu-ibu. Juleha itu artinya juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Banyak orang nyembelih tidak syar'i, gitu, tidak syar'i sembelihannya. Akhirnya ya makan bangkai. Banyak di pasar sudah sembelih masuk ke air panas. Jadi matinya bukan keluar darah, matinya tenggelam di air panas. Itulah kita makan bangkai. Nah, aku tidak timbul penyakit. Betul itu? Gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu dulu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ustaz mungkin perlu dijelaskan mungkin di kalangan masyarakat berbagai pandangan